tentang pribadi-Mu yang ada di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Leonardo, biar semua apa yang disampaikan, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di Rumah Doa Immanuel ini, memberkati setiap kami, menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Bapak Saudara, iya, saya persilakan pada hambanya Pastor Leonardo. Shalom semuanya, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing firman Tuhan. Saya percaya semua diberkati dalam kondisi yang sehat. Haleluya. Apa kabar Bu Lili? Puji Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan buat kita semua ya. Puji Tuhan. Sudah lama tidak berjumpa. Nah, hari ini kita akan bicara satu topik mengenai the power of focus. Bahwa fokus itu penting dalam kehidupan ini. Saya melihat ada banyak orang kesempatannya hilang untuk dia bisa berhasil. Kesempatannya hilang, momennya hilang untuk bisa ngalamin terobosan. Hanya karena persoalan simple sebenarnya. Nggak fokus. Hanya faktornya itu aja. As simple as that. Karena nggak fokus, terlalu banyak yang dilihat, terlalu banyak yang mau dicapai, terlalu banyak yang mau dikerjakan. Banyak hal yang baik dalam hidup ini, tapi nggak semua yang baik itu adalah yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, kadangkala musuh yang dari yang terbaik adalah yang baik. Saya ulangi, kadang-kadang musuh dari yang terbaik buat kita adalah yang baik. Karena yang baik-baik ini yang bisa membuat perhatian kita terpecah. Karena itu, saudara, tanpa disadari, justru ketika kita fokus yang benar, maka kita akan melihat hasil yang kita akan capai adalah hasil yang berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya saya mau ajak saudara perhatikan dulu begini, sebelum saya sampaikan beberapa slide saya ya. Saudara, barangkali sekarang ini kan lagi rame nih ya, di BSD ada yang namanya Giat, ya kan? Itu yang namanya pameran mobil. Ya, nah, saya mau coba sampaikan begini ceritanya, saudara. Seandainya kalau Anda mau beli mobil merek tertentu lah, saya nggak sebut merek di sini ya. Katakanlah merek tertentu dengan jenis dari merek itu. Ya kan mobil kan merek ada jenisnya. Nah, jenis tertentu yang Anda mau beli dari merek itu, katakanlah merek dan jenisnya itu warnanya Anda ambil warna biru, gitu ya. Merek mobil jenis tertentu warna biru. Anda sudah putuskan Anda mau beli itu, gitu. Nah, itu udah ada di pikiranmu tuh. Biru, merek ini, jenisnya ini mobilnya, gitu. Nah, suatu ketika Anda lagi di jalan, jangan heran, Anda akan banyak menemukan mobil jenis itu, merek itu warna biru. Jangan heran. Nanti Anda akan bilang begini, kok banyak ya mobil jenis ini, merek ini, warna biru. Nah, pertanyaannya, apa baru muncul sekarang itu mobil? Tidak. Mobil itu sudah ada sebelumnya. Cuma kita tidak memperhatikan. Karena kita tidak ada minat dan tidak ada interest untuk mobil itu. Tapi karena sekarang sudah ada interest, sekarang ada minat, sekarang mau beli misalnya, maka ketika muncul mobil itu Anda jadi perhatikan. Itu apa sebenarnya? The power of focus. Karena Anda fokus sekarang, pikiranmu fokus ke sana. Sehingga setiap kali ada yang lewat, Anda perhatikan. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat ada satu slide yang saya mau coba bagikan kepada saudara. Apa yang Anda fokuskan, itu saudara, apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan menentukan masa depan Anda. Apa yang Anda fokuskan, perhatikan baik-baik ini, apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan menentukan masa depan Anda. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Anda memfokuskan sesuatu yang buruk, maka yang buruk akan berkembang dalam hidup kita. Sebaliknya kalau kita memfokuskan kepada hal yang baik, maka itu akan berkembang dalam hidup kita. Dan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Apa yang menjadi masa depan kita tergantung dari apa yang kita fokuskan sekarang.
Makanya Rasul Paulus berkata apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, ya apa yang mulia, pikirkanlah itu. Itu yang menjadi fokus kita. Contoh lagi, kalau kita fokus kepada hal-hal yang negatif atau yang kurang dari istri atau suami kita, pasti ketemu. Dan itu akan berkembang. Karena kita fokuskannya kepada hal yang negatif. Maka jangan heran keributan bakal terjadi dalam rumah tangga. Sebaliknya kalau kita fokus kepada hal yang kelebihan dari pasangan kita, maka kita akan menikmati pernikahan kita, keluarga kita. Kenapa? Karena fokus. Jangan pernah anggap enteng yang namanya fokus, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau ajak saudara melihat satu firman Tuhan dalam Filipi 3, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa yang kata Rasul Paulus ini? Paulus berkata, bukan seolah-olah aku sudah atau telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna. Dia nggak bilang bahwa dia sudah mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, atau panggilan Tuhan, atau destiny Tuhan. Tetapi dia bilang, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Lalu dia bilang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia bilang dia belum mencapainya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu kemudian dia katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca 3 ayat ini, ayat 12, 13, 14, maka Paulus berkata dia fokus sekali dengan apa yang dia mau capai di dalam Tuhan. Walaupun dia belum mencapainya, walaupun dia belum mendapatkannya, tapi dia fokus terus ke sana. Sehingga dia melupakan yang ada di belakang kita, di belakangnya. Saudara, kadang-kadang kalau kita nggak fokus yang benar, contoh, kalau kita tidak fokus ke depan, pasti fokus kita ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Betul nggak? Kalau kita nggak fokus ke depan, saya ulangi, kalau kita tidak fokus ke depan, maka perhatian kita ke kanan, ke kiri, ke belakang. Nah, itu yang membuat kita akan muter-muter di tempat itu saja. Tapi kalau kita fokus ke depan, mau nggak mau kita melangkah ke depan. Itulah sebabnya kenapa fokus itu penting. Nah, saudara yang dikasihi, apa sebenarnya arti fokus sih? Nah, saya mau coba sampaikan kepada saudara supaya saudara mengerti apa arti fokus. Supaya kita semua, saya tahu lah, semua orang kalau Anda mau ambil foto, ya kan, kalau dulu kalau pakai foto yang bukan smartphone ya, maka itu pasti akan ada fokus. Makin tajam fokusnya, makin tepat, makin baik hasilnya. Begitu kan ya. Nah, mari kita lihat. Fokus berarti, yang pertama, fokus itu adalah tidak mendua hati. Orang nggak mungkin bisa fokus kalau hatinya mendua. Betul? Alkitab berkata di dalam kitab Yakobus bahwa orang yang mendua hatinya tidak tenang dalam hidupnya. Dia akan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dia akan terbawa arus. Dan orang kayak begini, kata Yakobus, jangan mengira dia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Mendua hati. Orang yang mendua hati bingung. Coba deh kalau Anda mendua hati, pasti bingung. A atau B. Bingung, saudara. Bingung. Makanya Anda harus tetap fokus. Gitu ya. Jangan mendua hati, karena mendua hati akan membingungkan saudara, confusing. Dan kalau Anda sudah bingung, Anda nggak akan pernah bisa make a right decision. Anda nggak bisa mengambil keputusan yang tepat. Anda nggak bisa mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Itu sebabnya saya mau ajak saudara, yuk kita belajar fokus hari ini. Karena di masa pandemi ini, di masa-masa keadaan seperti ini, kita seringkali mengalami distraction. Kita mengalami pengalihan fokus. Ini bahaya, saudara. Jangan mendua hati. Oke? Yang kedua, fokus berarti melihat dengan jelas. Apa yang mau capai, Anda lihatnya jelas. Makanya itu orang fokus. Orang fokus itu selalu bisa melihat jelas. Makanya kalau kita lihat di kamera itu fokus. Kalau fokusnya nggak bagus, dia blur. Iya kan, gitu kan. Orang fokus pasti lihat jelas. Dia tahu apa yang dia mau capai. Itulah seorang Rasul Paulus. Dia fokus, dia ngerti apa yang dia mau capai. So pagi hari ini, fokus berarti melihat dengan jelas. Yang ketiga, fokus itu adalah memusatkan perhatian. Tenaga, pikiran, doa, dana. Kenapa kita punya perhatian? Kita kenapa jadi lelah, capek? Pernah ngalamin exhausted? Pernah ngalamin capek? Pernah ngalamin rasanya udah kayaknya nggak ada lagi semangat melayani Tuhan dan yang lainnya dalam hidup ini? Oleh karena kita nggak fokus.
Ini mau, itu mau, ini kelihatan bagus, kita kerjain, teman kita bilang begini bagus, kita lakukan. Dan apa yang terjadi? Pikiran kita jadi kacau. Nggak fokus perhatian, doa kita juga jadi bingung mau kemana, dana kita juga jadi ke sini iya, ke sana iya, fokus. Makanya fokus itu membuat perhatian saudara, pikiran saudara, tenaga saudara, doa saudara, dana saudara terarah ke sana. Nah, ketika Anda fokus seperti ini, makanya Anda akan menjadi lebih efektif. Kita menjadi lebih efektif, kita menjadi lebih efisien. Dan jangan heran, kita akan mampu mengerjakan hal-hal yang betul kita mau kerjakan dengan lebih mudah. Karena kita tidak mendua hati. Karena kita jelas melihatnya. Karena kita terpusat. Yang keempat, orang yang fokus adalah orang yang memiliki satu saja sasaran. Sasarannya satu, targetnya satu, tujuannya satu. Itu aja. Nah, ketika kita mencapai itu, mungkin nanti ada fokus yang lain lagi. Tapi yang penting satu dulu. Satu saja. Jangan dua, jangan tiga. Satu saja. Dimulai dengan itu. Nah, maka kita mengerti apa arti fokus. Ada 4 hal, tidak mendua hati, melihat dengan jelas, memusatkan perhatian, tenaga, pikiran, doa, dana, kepada satu hal, satu sasaran, satu target, satu tujuan. Ada amin. Nah, saudara, saya mau ajak saudara melihat the power of focus. Kekuatan fokus itu apa sih? Apa yang membuat kita harus fokus? Kenapa kita mesti fokus? Apa impact-nya buat saudara? Apa impact-nya buat saya? Apa impact-nya buat kita semua? Begitu, ya. Kita mesti fokus. Kekuatan fokus, the power of focus. Mari kita akan melihat. Ya, yang pertama, the power of focus itu membuat saudara dan saya menjadi lebih baik, lebih ahli, dan lebih efisien. Lebih baik, lebih ahli, lebih efisien. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah Anda akan menjadi seorang yang skillful, terampil, karena Anda mengulang pekerjaan yang sama berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, dan hanya itu aja yang Anda kerjakan. Anda akan menjadi lebih ahli, Anda menjadi lebih efisien, Anda akan menjadi lebih baik dari itu. Saudara, kalau Anda memusatkan kepada satu hal, Anda kerjakan terus-menerus, lama-lama Anda tahu dengan feelingmu pun, Anda tahu mana yang salah. Ketika ada sesuatu yang salah, Anda tahu. Salah seorang pemilik kecap terkenal ya di Indonesia, saya nggak usah sebut merek di sini, gitu ya. Kebetulan saya kenal orang yang pemilik yang dari mamanya sebenarnya yang dulu memulai. Nah, mamanya mengajarkan kepada orang ini, ya, bapak ini juga udah sekarang udah tua, saudara ya. Nah, saudara, dia mengajarkan ini, warisan formula kecap ini ke anaknya laki-laki. Nah, dia bilang sama saya waktu itu, dia cerita, bapak ini, mama saya tuh karena dia kerjain semua, tahu bener. Dia tuh nggak usah lihat prosesnya benar atau salah. Dia udah tahu ini kecap salah gitu. Saya tanya sama dia, salahnya gimana Pak? Dia bisa tahu. Hanya dia bisa mencium baunya aja dia udah tahu. Ini ada yang nggak benar. Dia bilang ini kedelainya udah rusak nih. Ini kedelainya salah nih, nggak baik nih. Buang kata dia. Gitu. Nah, saudara, kenapa dia bisa begitu? Karena every single day, setiap hari si mamanya kerjain terus-menerus. Jadi dia lebih terampil, dia lebih efisien. Dia lebih ngerti, saudara. Anda nggak mungkin bisa jadi seorang yang ahli kalau ini kerjain. So you are, yang namanya kalau dalam bahasa Inggris, Anda akan menjadi mediocre. Anda akan menjadi rata-rata. Kalau Anda mau menjadi seorang yang muncul menjadi star, mau nggak mau Anda mesti fokus. Makanya kenapa kita menjadi biasa-biasa? Because kita tidak fokus di situ. Nah, saudara, satu lagi cerita, saudara. Saya punya seorang sahabat. Kalau saya sebut restorannya, pasti Anda tahu. Saya nggak sebut lah ya. Nah, saudara, restoran ini, restoran Chinese legendaris. Chinese food legendaris. Saya makan dari waktu saya masih kecil. Saya tidak kenal sama pemiliknya. Sampai suatu hari saya kenal. Ya tentu pemiliknya ya yang umurnya seumur saya, yang sudah jadi anaknya gitu. Saya tanya sama dia,
Saya tuh ya makan ya, waktu saya masih kecil sama sekarang. Ini rasa di restoran kamu nih nggak berubah, hebat kamu. Saya bilang. Padahal ini Chinese food. Bukannya fast food. Kalau fast food, itu pasti konsisten. Iya kan? Kok kamu bisa bikin kayak gini? Dia ketawa terus dia tanya saya gini. Coba kamu tebak, kata dia. Karena udah kenal ya. Jadi dia tanya, coba lu tebak. Dia ngomong sama saya, kan udah lu gua. Coba lu tebak. Gua punya koki ada berapa? Coba lu tebak, kata dia. Saya bilang sama dia, ya 2 kali ya. 2 maksimum 3 koki lu. Ketawa dia. Koki gua 7. Tahu, kata dia. Lah, kok 7 banyak amat? Saya tanya gitu. Loh, setiap koki itu ada jalurnya sendiri-sendiri. Maksud lo apa? Saya tanya dia. Kalau yang ngegoreng, itu koki A. Si A kerjanya goreng terus. Nggak ada yang lain. Kalau kuah, B. Si B, kuah terus. Kerjaannya gitu. Menu kuah si B. Oh ya, iya, ca. Ca itu yang C. Yang D. Gitu, saya bagi-bagi, dia bilang. Jadi, nggak bakal salah kalau dia ngegoreng. Dia udah tahu rasanya kayak apa, dia mesti angkatnya kapan, dia mesti apinya kayak apa, dia tahu persis. Kenapa? Karena dia menjadi lebih cepat, lebih praktis, bahkan lebih efisien dan cepat. Makanya jangan heran kan dia bilang sama saya. Makanan gua kalau gua sajin lu nggak lama kan? Iya, karena fokus. Bener juga lu, saya bilang gitu sama dia. Nah, kenapa? Dia bilang ini menjadi seorang yang terampil. Kalau Anda mau ngalamin yang namanya seorang yang efisien, mau jadi lebih baik, lebih ahli, nggak ada jalan lain, fokus. Bisa katakan amin? Anda sepakat? Fokus. That's the power of focus. Lalu yang kedua apa? Mari kita lihat. Yang kedua apa? The power of focus yang kedua. Kekuatan fokus yang kedua akan membuat saudara, membuat saya bisa menemukan ide, the new idea, ide baru, inovasi, kreativitas dalam hidup kita. Karena kerjanya sama terus. Jadi lama-lama kita bisa mikir gini, kalau saya bikin begini gimana ya? Kayaknya bisa lebih baik nih. Berani coba, berani uji coba. Seandainya kalau saya tambahin bumbu ini gimana? Kalau restoran ya, kalau menu makan ya. Kalau saya kasih gini gimana kira-kira? Coba, bagus gitu. Kenapa? Karena fokus. Maka menjadi lebih idealnya, lebih inovasi, lebih inovatif, lebih idenya ada, kreativitas ada. Itu yang dikerjakan, saudara. Karena itu di dalam pelayanan juga harus kita belajar dalam fokus. Karena dalam fokus kita akan menemukan ide-ide baru. Gitu. Bukan cuma mengerjakan sesuatu yang semrawut. Walaupun mungkin kalau sebagai seorang hamba Tuhan, di dalam sebuah gereja, waktu perintisan mungkin semrawut, apa aja dikerjakan. That's okay. Itu dalam fase-fase awal. But Anda akan terus belajar untuk bisa fokus supaya apa? Bisa punya ide, inspirasi, pemikiran-pemikiran segar yang baru, saudara. Ada pencerahan. Kenapa kita pencerahan? Karena kita fokus. Kita akan mengerti itu. Nah, misalnya kalau seorang dipakai di dalam panggilannya sebagai pengajar, seorang yang ngajar, they have the anointing dari Tuhan, ada grace from God dari sana. Maka apa yang terjadi? Dia akan bisa mempunyai new idea dalam menyampaikan inspiration, revelation, inspirasi dan pewahyuan dari Tuhan dengan cara yang bisa orang terima dengan mudah. Kenapa? Karena fokus. Ketimbang ini mau, ngajar juga mau pelayanan ini juga, di misi juga mau, ini juga mau, dia nggak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga, saya percaya kekuatan fokus akan membuat saudara dan saya tadi menjadi lebih efektif, tepat sasaran. Anda akan menjadi tepat sasaran. Karena apa? Tenaga saudara nggak sia-sia. Setuju nggak? Tenaga saudara nggak sia-sia. Kan tadi saya bilang, segala tenaga, pikiran saudara juga nggak kemana-mana. There's only one. Fokusnya ke sana. Lebih efektif, tepat sasaran. Kita nggak buang waktu, kita nggak buang tenaga, kita nggak buang dana yang tidak pada tempatnya. Mungkin kita nggak bilang buang, kita tidak menggunakan dana, kita tidak menginvestasikan dana, kita tidak menabur di tempat yang tepat. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Waktu kita juga kita aturnya akan menjadi lebih baik. Itu sebabnya waktu-waktu kita setiap orang kan dikasih 24 jam sama. Saudara maupun saya sama kan, nggak ada yang lebih. Kecuali The Beatles dulu pernah minta.
8 days a week, 8 hari seminggu, walaupun nggak ada itu kan. Nah, saudara yang dikasihi, itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar tetap fokus, because that is a power. Ketika kita fokus, tanpa sadar kita menjadi lebih baik. Tadi saya bilang, apa yang Anda fokuskan berkembang dan akan menentukan masa depan saudara, masa depan saya. Kalau Anda tertarik, saya mau tanya sama saudara. Tuhan, Anda tertarik dengan masa depan? Coba siapa yang tertarik? Lambaikan tangan. Anda tertarik dengan masa depan Anda? Kalau Anda tertarik dengan masa depan Anda, mulai hari ini, Anda harus review apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, Anda fokus. Apalagi kalau usia Anda sudah ABG. Aku baru gocap gitu. Kalau kita baru ABG, udah dia gocap ke atas nih, saudara, setengah abad. Itu udah mesti fokus, nggak kemana-mana, Bapak Ibu. Karena waktu tinggal ke depan, the second term. Kita ini half time kalau Anda yang 50 tahun. Ke atas itu artinya half time kalau dalam sepak bola. Itu di tengah tuh lagi break antara satu dengan kedua, session 1, session 2. Kita akan masuk ke dalam session yang kedua berikutnya dalam kehidupan, mesti fokus. Ada amin? Iya, saudara, itulah sebabnya kenapa fokus itu penting. That's the power of focus. Anda akan menjadi terampil. Percaya deh. Anda akan menjadi lebih tajam, Anda menjadi lebih baik, Anda akan menjadi lebih berdampak dalam hidup. Siapapun mau berdampak. Anak-anak milenial aja hari-hari ini maunya berdampak, walaupun dia nggak tahu bagaimana caranya berdampak. Oleh karena itu, kita belajar fokus. Coba katakan fokus. Amin. Amin. Nah, kalau kita sudah tahu fokus itu punya power, then kita mesti bertanya begini. Terus saya mesti fokus apa? Fokusnya apa? Nah, ini dia. Ini dia. Ini mesti dijawab nih, saudara. Fokus kita terus apa dong? Kalau kita mesti fokus. Alright, saya akan jawab, saudara. Apa yang harus kita fokus? Karena fokusnya kalau kita salah, kita akan menuju tempat yang salah, kan begitu. Walaupun, katakan tadi saya bilang, fokus itu kalau kita fokus bisa berkembang. Gitu. Kalau kita salah, ya kita jadi salah, kan gitu ya. Nah, fokusnya harus benar. Nah, ingat baik-baik, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Setuju ya? Dan karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka semua adalah harus give it back to God. Kita harus kembalikan hidup ini kepada Tuhan. Setuju nggak? Saya balik dulu, saudara. Setuju nggak, saudara? Kalau hidup ini adalah milik Tuhan. Gini, saudara. Kalau Anda sudah membeli satu barang dari supermarket, Anda beli. Katakanlah botol atau minuman mineral in a bottle, minuman di botol, Anda beli. Sekarang saya mau tanya, ketika Anda sudah beli keluar dari supermarket, ataupun masih dalam supermarket itu kalau Anda sudah bayar, saya mau tanya, itu akan menjadi milikmu kan? Bukan milik supermarket lagi kan? Nah, kalau itu udah menjadi milik Anda mau apain aja terserah kan? Mau dibuang airnya, dibuka, dibuang, silakan. Mau kasih orang boleh, betul nggak? Bahkan kalau mau ditinggal lagi di supermarket juga boleh, because that's yours. Nah, Anda mesti mengerti satu. Saudara dan saya sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Sepakat nggak? Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal harganya di atas kayu salib. Berarti, saudara bukan milikmu lagi. Hidup saudara, hidup saya bukan milik saya lagi. Haleluya. Hidup saudara, hidup saya adalah milik Tuhan. So all for His glory. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia, semua bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita terbalik. Kita jadikan Tuhan maunya kita. Nggak bisa gitu, saudara. Makanya kalau kita ngerti hidup ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam diriku, kata Paulus, maka Paulus tahu fokusnya mau kemana. Yaitu dia fokus kepada panggilan Tuhan. Kan begitu. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun ini saya lihat lebih banyak ibunya, but saya percaya saudara, Tuhan itu mau saudara fokus. Nah, apa fokusnya kalau begitu sebagai milik Tuhan? Alkitab bilang gini loh. Setiap orang telanjang di hadapan Tuhan dan harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia suatu hari. One day kita akan diminta oleh Tuhan. Kamu hidup aku kasih kepada kamu.
Terus diapain nih hidup? Ayo loh, waktu kita minta pertanggungjawaban begitu kan bingung. Kita mau kemana? Emang Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, tapi hidup ini dipakai buat apa? Itu pertanyaan yang harus Anda dan saya jawab. Haleluya. Nah, apa yang harus menjadi fokus dalam hidup ini? Yang pertama, Tuhan dan janjinya, jelaslah saudara. Tuhan dan janjinya. Kenapa Tuhan dan janjinya? Hidup ini berasal dari Dia kok. Semua datang dari Dia kok. Alkitab berkata tidak ada satupun yang dapat kita ambil bagi diri kita sendiri. Yohanes menulis di kitab Injil Yohanes, tidak ada satupun yang bisa kita ambil buat diri kita sendiri kalau tidak dikaruniakan atau disediakan, diberikan oleh surga kepada kita. Semua datang dari Dia. Hidup ini dari Dia, nafas ini dari Dia. Nah, yang kita harus fokuskan adalah kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan. Jadi hidup ini milik Dia, kita kembalikan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk menikmati hidup ini, menjalani hidup ini, tapi semua kita lakukan to give glory to God. Mazmur 141 ayat 8 berkata, tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamu. Ada lagu bilang, mataku tertuju padamu. Jadi kita harus lihat selalu kepada Tuhan, fokus. Padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Saudara, fokus saya harus kepada Tuhan. Janji Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya mau ajak saudara berpikir sejenak, saudara. Kalau Anda melihat Abraham, kalau Anda baca, ya, saya nggak buat slide-nya, tapi Anda catat aja, Kejadian 15. Kejadian 15. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat 8. Nah, saudara, di saat seperti itu, Abraham sudah tua, dia belum punya anak. Nah, yang dia fokuskan adalah orang-orang yang ada di dalam tenda. Dia tinggal di dalam kemah, di dalam tenda. Di dalam kemahnya itu ada dia, Abraham. Lalu yang kedua ada istrinya, Sarah. Dan yang ketiga ada bujangnya yang bernama Eliezer. Dia cuma ada 3 di dalam situ. Nah, ketika dia fokusnya hanya ke situ, ketika Tuhan berkata kepada dia, aku perisaimu, upamu besar, Abraham. Abraham bilang, mana anak yang kamu janjikan tuh mana? Semua aset yang aku miliki ini, nanti aku berikan kepada Eliezer. Tuhan bilang, nah, bukan Eliezer. Dari kamu, keturunanmu, mana anakmu? Tuhan bilang, karena kamu fokusnya kepada yang ada di dalam kemahmu, yaitu kamu, istri, Eliezer. Di mana kamu sudah tua, istri sudah menopause. Jadi kamu fokusnya kepada kemustahilan. Maka Tuhan bilang apa? Kamu sekarang keluar ya. Keluar dari tendamu, hitung tuh bintang di atas kalau bisa. Kalau bisa kamu hitung. Nanti keturunanmu kayak gitu. Baru Abraham percaya dan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Ketika kita fokusnya salah, yang ada adalah keraguan, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekhawatiran, yang ada adalah kecemasan, yang ada adalah kebingungan, confused. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah kekuatan, yang ada adalah iman, yang ada adalah pengharapan, yang ada adalah kekuatan untuk menjalani kehidupan yang tidak jelas ini. Fokus harus ke Tuhan. Bisa katakan amin? Oke. Yang kedua, fokus kita, apa yang harus kita fokuskan? Fokus kita yang kedua adalah kelebihan dan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang sama saudara dan saya. Tidak pernah berhutang apapun. Maksudnya apa? Ketika saudara diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah insert di dalam saudara. Tuhan sudah tanamkan dalam diri saudara dan saya. Talenta paling tidak. Bakat paling tidak. Supaya Anda bisa survive lewat talenta ini. Sehingga Anda bisa hidup dan menjalani hidup. Talenta inilah yang membuat saudara bisa hidup. Yang bisa menghidupi kehidupanmu dan keluargamu. That's the talent. Talentanya bisa nyanyi, bisa nari, bisa lukis, bisa menjadi seorang speaker, pembicara, komunikator, talenta dalam berhitung, matematik, dan sebagainya. Itu yang akan membuat saudara dan saya menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan. Nah, fokuskanlah kepada kelebihan saudara, bukan pada kekurangan. Saya mau coba
ceritakan sedikit, saudara, soal kelebihan. Suatu ketika tim tenis meja atau pingpong antara China dengan Amerika, dua-duanya masuk final. Ya, ada sebuah cerita, is a long time ago, sudah lama saya pernah baca ceritanya. Saudara, bagaimana mereka bertanding berdua, dan orang Amerika begitu yakin timnya paling tidak bisa mengalahkan China. Nggak gampang, kalaupun kalah nggak gampang dikalahkan, kira-kira begitulah, nggak malu-maluin. Gitu. Apa yang terjadi? Dengan gampang dikalahkan oleh tim dari China. Bingung nih si coachnya, pelatihnya yang dari Amerika, ngobrol sama pelatihnya yang dari China. Dia bilang, kamu tuh ya, tim kamu kok bisa begitu ya, ngalahin tim saya sudah saya latih begitu lama, kok kalahnya cepet banget sama kamu. Orang China ini bilang gini, mungkin begini ya, kalau kamu ya, saya tebak, kata dia. Tebakan saya nih, pada umumnya kamu melatih pemain kamu begini. Kalau pemain kamu punya kelemahannya di backhand, itu backhand kan, kalau main bulu tangkis kah, ataupun tenis meja, kalau bola kena di sini kan backhand namanya. Kalau ini forehand. Nah, mungkin kamu punya pemain lemahnya di backhand. Terus kamu latih terus backhandnya. Terus kamu latih supaya dia bisa makin baik. Itu cara kamu bukan? Iya dong, dia bilang begitu. Loh, kalau saya enggak. Loh, kalau kamu gimana, Des? Kalau saya begini. Saya punya pemain, kelebihannya di forehand. Bukan backhand, tapi kelebihannya di forehand. Terus saya latih terus forehandnya. Loh, kok bisa? Itu kan kelebihan dia. Justru itu. Dia bilang gini. Menarik nih Bapak Ibu. Mana lebih gampang seseorang belajar dan mengembangkan diri? Fokus pada kelebihannya apa kekurangannya? Ayo. Orang kalau fokus pada kelemahan, udah tahu itu kelemahan, disuruh berbaikin makin susah, makin stres. Benar nggak? Coba anak Anda nggak jago matematik, tapi kalau bahasa ciami, nonton Korea bentar bisa, nonton bahasa Inggris bentar bisa. Serius, saya punya kenalan, ada satu orang di Surabaya ya, anak ketiga masih kecil, itu ngomong bahasa Inggrisnya persis kayak American accent banget. Saya bilang, Pak, anak Bapak ini sekolah di Amerika sebelumnya? Tidak. Dia belajar sendiri. Dia suka bahasa. Saya sampai bilang sama anaknya, wow, kamu tuh kalau telepon orang bisa pikir kamu bule loh. Dia belajar gitu. Nah, jadi gini, ada orang yang, Anda suruh dia matematik, stres. Stres. Karena apa? Suruh belajar matematik kayak apapun, memang itu kelemahannya kok. Nah, terus saya balik. Dia bilang gini, jadi bola itu bulat kan, kata dia. Ya, terus kalau bola itu datang ke pemain saya, jatuhnya di forehand dia hanya dalam waktu hitungan detik. Boom, habis kamu. Karena dia memang jagonya di situ. Kan kalau masuk backhand kan nggak sering-sering. Dia bilang sekali, tapi dia kena aja, habis kamu. Makanya begitu kena kelebihan dia, kamu nggak berkutik. Oh, benar juga. Jadi Bapak Ibu, what is your strength? Temukan kelebihanmu. John Maxwell pernah berkata, dia bilang, pakai 75% waktumu untuk mengasah kelebihanmu. Pakai 20% dari waktumu untuk belajar hal-hal baru. Dan pakai 5% waktumu sisanya untuk memperbaiki kelemahanmu. Dahsyat, saudara. Dahsyat, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita salah fokus. Salah fokus atau gagal fokus jadinya. Oleh karena itu saudara, yang hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita belajar. Talenta kita apa? Kalau bisanya nyanyi, kembangin. Anak saya yang ketiga sukanya nari. Disuruh belajar apapun kagak mau. Kalau nari, aduh, nggak ada habisnya. Baterai nggak pernah habis, nggak pernah soak gitu. Kalau saya bilang. Jadi dia belajar. Memang itu kan talenta dia. Gitu. Ada satu statement ataupun quote dari saya, quotation, kutipan dari saya. Anda tidak mungkin kehilangan apa yang Anda bawa dalam dirimu sejak lahir. Setuju nggak? Loh iya dong, itulah talenta Anda. Anda nggak mungkin kehilangan kok.
Cuma kita tidak menemukannya karena kita nggak mengembangkannya. Kita tidak fokus ke sana. Fokus. Ya. Fokus. What is in you? Itu adalah yang namanya Alkitab bilang bahwa itu adalah harta yang tersembunyi. The hidden riches. Harta yang tersembunyi yang Tuhan taruh dalam diri setiap kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Banyak orang bilang, kenapa hidup saya begini? Karena kita salah fokus. Yang ketiga, apa yang seharusnya Anda dan saya kerjakan? Kalau mau fokus, Anda harus fokus kepada apa yang Anda ini harus kerjakan. Apa yang Anda harus mesti lakukan? Jangan Anda mengerjakan yang Anda nggak perlu kerjakan. Jangan. Kerjakan apa yang Anda harus kerjakan. Ini bicara soal apa? Masa depanmu. Mau apa? Apa yang Anda harus kerjakan? 1 Timotius 4 ayat 14-15. Alkitab bilang begini, saudara. 1 Timotius 4 ayat 14-15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, kata Paulus kepada anak rohaninya, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semua itu, dia bilang. Hidup di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Tahukah saudara, kalau Anda tahu what is in your, yang seharusnya Anda kerjakan, mengembangkan itu akan menentukan masa depan saudara. Kembangkan apa yang seharusnya, jangan kembangkan yang nggak seharusnya. Saudara pernah dengar ada orang bilang begini, kamu ini menghidupi impian orang. Orang lain punya impian, kamu hidup. Pernah dengar? Tahu nggak artinya apa? Artinya kita sedang mengerjakan orang lain punya impian karena kita nggak punya impian. Kita nggak punya visi, kita nggak punya arahan dari Tuhan. Karena kita tidak minta tujuan Tuhan apa. Sehingga kita mengerjakan orang lain punya. What for? Saya percaya masih ada waktu ke depan, saudara, hidup saudara, Tuhan memberikan kesempatan ke depan, yuk kita belajar fokus apa yang menjadi seharusnya Anda kerjakan. Temukan apa yang ada, sumur di dalam diri saudara, gali baik-baik itu, saudara. Karena apa yang harus kita lakukan dengan efektif, kalau kita fokus, saya percaya kita menjadi orang yang berbeda. Jangan bilang saya udah tua. No. It's not about age. Nggak ada urusan dengan tua. Seorang yang bernama Colonel Sanders, kalau Anda tahu Colonel Sanders, dia mulai sukses emang di usia muda? Tidak, di usia tua. Dia fokus bikin ayam. Bayangin, saudara. Itu ayam Kentucky sampai sekarang. Kalau dia nggak bikin tuh, dia nggak fokus tuh, kita nggak makan tuh ayam. Benar nggak, saudara? Iya, fokus. Jadi kalau dia bilang, aduh saya udah tua, kasih anak muda. Terus anak muda bilang, jangan saya om, jangan saya tante. Saya masih muda, kasih yang tua. Maksudnya apa coba? Yang tua bilang kasih yang muda bilang kasih yang tua. Ini nggak jelas. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ajak, yuk kita belajar. Apa yang seharusnya kita lakukan? Even myself, up until now. Sampai hari ini. Saya juga terus berpikir, terus bertanya, Tuhan, what should I do? Masih ada kesempatan di depan. Amin. Perlombaan kita belum selesai, tapi jangan masuk kepada perlombaan orang lain loh. Alkitab kan jelas bilang mata kita tertuju kepadamu dan kita harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kalau diwajibkan bagi kita, berarti ada yang nggak diwajibkan buat kita. So why? Kenapa kita mesti ikut perlombaan orang lain? Amin. Haleluya. Yes, itu sebabnya, ayo kita lihat perlombaan kita apa. Jadi kalau Anda lihat ya, di pertandingan Asian Games kah, PON, atau Olimpiade, kalau kita bermainnya badminton, atlet badminton, jangan ikut atlet sumo, bisa mati kita. Betul nggak? Karena kita tidak masuk dalam perlombaan itu. Gitu loh. Kalau kita sumo, jangan ikut renang, bisa ngap-ngapan, tenggelam itu, air bisa meluap, kan begitu sebenarnya. Ya kan. So what is in us? Tuhan suruh kita ngapain? Makanya Tuhan tuh ciptakan orang berbeda-beda supaya dunia ini banyak warnanya gitu. Haleluya. Amin. Yes. Yes. Jadi saya hanya mau katakan 3 hal tadi, apa yang Anda harus fokuskan dan the power of focus. Di bagian terakhir saya bagikan kepada saudara.
Kiranya apa yang saya bagikan ini nanti bisa jadi, saudara bisa praktekkan dalam kehidupan saudara. Sebenarnya it's bisa dilakukan. Gimana supaya tetap fokus? Gimana? Itu dia. Karena tawaran itu banyak di luar sana. Makanya banyak orang nggak fokus. Apalagi sosial media lagi. Alah, saudara, sosial media bisa bikin Anda nggak fokus. Gimana supaya tetap fokus? Cepat aja ya. Yang pertama, Anda harus punya visi yang jelas. Cari, minta Tuhan hari ini. Tuhan, saya maunya kemana nih? Tuhan mau bawa saya kemana? Apa yang saya mesti lakukan? Itu hanya urusan Anda dengan Tuhan. Nggak ada teorinya yang Anda pelajari. It's about your relationship with God. Bagaimana Anda membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara dalam hatimu. Dan ketika itu sudah jelas, tangkap baik-baik, renungkan baik-baik, kerjakan. Jangan cuma punya visi, nggak jelas, dibiarkan. Hidupmu akan muter-muter di padang gurun. Lihat itu. Tapi kalau Anda belajar untuk punya visi yang jelas, Anda akan mengejar. Itu yang namanya Paulus. Makanya Paulus bisa menjadi orang yang luar biasa. Dahsyat dipakai Tuhan, karena dia begitu jelas, fokus. Amin. Itu yang pertama, punya visi yang jelas. Mau kemana? Bagaimana Anda membangun hidup saudara? Bagaimana Anda bisa mencapai itu? Jadi kalau Anda sudah punya visi, enak. Anda tahu mau kemana, kamu mesti ngapain, gitu loh. Kerjainnya apa, visinya jelas. Arahan dari Tuhan jelas. That's number one. Number two, jangan bimbang, jangan takut. Orang nggak mungkin bisa fokus kalau selalu dalam ketakutan dan kebimbangan. Jangan. Nah, di sini saya mau masuk sedikit. Saudara, orang beriman, dengar ya baik-baik ya Bapak Ibu. Orang beriman tidak berarti dia tidak takut. Orang beriman tidak berarti tidak hadir rasa takut, tidak hadir rasa kuat. Saya nggak percaya kalau orang bilang saya beriman terus nggak ada punya rasa takut, saya nggak ada rasa khawatir. Siapapun dia, saya percaya ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi, ada tapinya. Tapinya begini. Di tengah rasa khawatir, di tengah rasa takut, mereka tidak didikte oleh itu. Mereka tidak didikte, yang beriman tidak didikte oleh rasa takutnya, tidak didikte oleh rasa khawatirnya, tapi mereka berjalan dalam iman. Yang menjadi kompas, yang menjadi drive dalam hidup dia, bukan rasa takut, bukan rasa khawatir, tapi iman. Jadi waktu dia berjalan dalam iman, di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, di tengah ketidakjelasan, dia berjalan dalam iman. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Saudara, orang beriman bukan berarti tunggu takutnya hilang. Nggak bakalan hilang, saudara. Nggak takut, khawatir hilang. Nggak bakalan. You have to walk by faith. Berjalan dengan iman. Emangnya saudara waktu Petrus jalan di atas air, gelombang udah tenang? Tidak. Tidak. Di tengah gelombang, Petrus bisa jalan. Tapi begitu dia membiarkan rasa takut itu, rasa khawatir di sekitarnya itu, ngedrive dia langsung tenggelam. Ini penting. Yang kedua adalah jangan bimbang, jangan takut. Dan terakhir, ya, jadi saya kasih Anda tiga ya. The power of focus, apa yang mesti fokus dan gimana Anda bisa fokus. Miliki komitmen terhadap visi, terhadap yang Tuhan mau. Punya komitmen untuk ke sana. Jangan gampang berubah-berubah. Banyak orang nggak punya komitmen. Yang ada adalah komat kamit, saudara. Komitmen salah satunya gampang dilihat dari apa? Konsistensi. Apakah Anda konsisten mengerjakannya? Ada banyak orang tidak konsisten. Makanya dia nggak bisa fokus. Konsisten. Ada banyak orang konsisten untuk tidak konsisten. Hati-hati saudara, jangan sampai Anda konsisten untuk tidak konsisten. Banyak orang tidak konsistennya konsisten banget. Ngerti nggak? Bahasa saya Anda ngerti nggak? Masih pagi nih. Saudara, banyak orang tidak konsistennya itu konsisten banget. Ngerti? Hari ini begini, besok berubah. Udah pasti dia nggak konsisten. Nah kalau udah kayak gini mau kemana? Saudara? Yang kita, orang yang dekat sama dia aja juga pusing. Suatu hari,
sebagai penutup cerita ya, saudara. Suatu hari saya diminta kasih training di satu perusahaan. Saya lagi bicara soal konsistensi. Saya nggak tahu kalau bosnya ini kurang konsisten. Jadi saya kan nggak tahu, saya namanya diundang, saya bicara aja apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam teamwork kan gitu. Lalu saya bilang, hidup ini mesti konsisten. Terus saya tanya lagi, itu karena saya nggak tahu, saya tanya lagi. Menurut Anda, kalau Anda ketemu orang nggak konsisten, terutama atasanmu, saya bilang gitu, what will you do? Kamu akan lakukan apa? To my surprise, saya kaget jawabannya. Benar-benar I was shocked. Saya kaget. Saya nggak pernah expect jawabannya kayak gitu. Jawabannya gini, Pak, tunggu arah angin, katanya gitu. What? Saya tanya, maksudnya apa nih Bapak Ibu? Tunggu arah angin. Dia berubah lagi nggak? Gitu katanya. Waduh, cilaka saya bilang. Saya kan nggak tahu itu bosnya begitu, saudara. Dan bosnya ada lagi di situ kacaunya, saudara. Terus saya tanya, maksudnya apa nih? Tunggu arah angin tuh Pak. Dia bilang ke sini, kita jangan kerjain dulu. Tungguin aja, ntar juga dia berubah lagi. Ke utara atau ke barat. Dan kalau waktu ke barat gimana kalau saya bilang gitu? Ya tungguin lagi Pak. Berarti pada kagak kerja dong. Ya percuma Pak, kita kerja berubah-berubah juga gitu loh. Waduh, saya kaget loh itu. Nah, setelah selesai, berapa hari kemudian, ketemu sama timnya, manajernya, pada bilang sama saya, itu bos saya begitu, Pak, katanya. Waduh, saya kan nggak tahu ya. Saya nanya aja kan begitu. Nah, jadi saudara, kalau kita nggak konsistennya begitu, nggak ada komitmen, susah. How? Bagaimana Anda bisa minta anak buahnya komitmen kalau kitanya nggak konsisten? How can? Nggak mungkin. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita belajar jadilah orang yang tetap fokus. Because focus brings power to your life, in my life. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya mau berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kau memberi kesempatan kepada kami untuk kembali diselaraskan, fine tune dengan firman-Mu. Sehingga kami tetap fokus. There is a power of focus dalam hidup kami. Kami percaya masih ada sisa hidup kami. Dan biarlah the rest of my life will be the best of my life. Sisa hidup kami akan menjadi yang terbaik bagi hidup kami. Because we are focused. Terima kasih. Hamba-Mu boleh selesai. Meteraikan firman-Mu. Jadikan kekuatan buat umat-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Leonardo untuk firman Tuhannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita mau berdoa. Yuk, kita mau berdoa syafaat. Aku percaya